sekarang saya minta pendapatnya Pak Rizal, efektif tidak kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah? Iya, kalau dengar sih kelihatan manis ya, tapi saya selalu lihat apa yang terjadi di lapangan, terutama golongan menengah bawah. Ini kan udah 4 bulan sejak Maret, nyaris tidak ada kebijakan yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh golongan menengah bawah. Ya, dan kalau stimulus dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan besar, korporasi, pertanyaannya yang punya pabrik hari ini rata-rata kapasitasnya produksinya 40%. Dikasih stimulus atau apa, emang dia mau ningkatin produksi? Rugi dia. Kenapa? Karena memang tidak ada permintaan. Ya, jadi kuncinya permintaan dulu dipompa, terutama dari golongan menengah ke bawah, karena kalau golongan menengah bawah ada uang, pasti mereka belanjakan, karena marginal propensity to consume-nya 99%. Nah, kalau itu yang dilakukan, baru ada permintaan demand. Membantu yang besar-besar. Hari ini dengan macam stimulus itu nggak ada dampaknya, buntutnya nanti dipakai beli emas, dipakai untuk spekulasi mata uang dan membeli aset-aset yang harganya memang udah jatuh. Tanah sama rumah kan udah 50% harganya jatuh. Baik. Jadi arah kebijakan saya belum lihat jelas, ya kan, masih mau menyenangkan semua pihak, padahal dalam krisis prioritas kita adalah rakyat golongan menengah ke bawah. Pak, tapi sebenarnya ketakutan kita kan ketika resesi ekonomi terjadi, PHK massal, Pak. Mungkinkah itu? Ya, itu sudah terjadi, Caca. PHK sih udah semakin banyak, bahkan pegawai yang hari ini dibayarnya cuma 30%, 40%, jam kerja sudah dikurangi. Jadi PHK itu sudah terjadi dan akan makin terjadi kuartal ketiga dan kuartal keempat, karena mohon maaf, tidak cukup hanya langkah-langkah seperti yang disebutkan tadi, karena kebijakan makroekonominya itu masih menyedot likuiditas dari masyarakat. Akibatnya uang beredar sangat rendah. Oke, Pak Rizal, apakah ini juga benar bahwa angkanya kan udah disiapin cukup besar, tapi memang ada birokrasi? Mas Iwan itu betul sekali. Apa yang dikatakan Mas Iwan itu betul sekali. Birokrasi itu ketakutan. Ya, direksi-direksi bank cerita sama saya, Mas Rizal, itu bos-bos di keuangan, mereka enak, mereka ada imunitas, nggak bisa ditangkap kalau bikin kesalahan kebijakan. Tapi yang tanda tangan kan kita yang masuk penjara, ya kan? Salahnya di mana sih, Pak Rizal? Mereka nggak mau mengambil resiko itu. Ya, karena pimpinan-pimpinan lepas tanggung jawab. Mereka sendiri berlindung di belakang imunitas. Pelaksana di lapangan level dirjen, yang tanda tangan kan mereka level direktur. Mereka nggak mau masuk penjara karena ini uang besar. Ya, pemimpin itu harus ambil resiko tanggung jawab. Saya dulu ngambil keputusan sulit, ya kan, bahkan beberapa itu terobosan. Saya selalu bilang kalau dapat apa-apa tangkap Rizal Ramli, penjarakan Rizal Ramli. Ya, selama saya tidak punya konflik of interest, saya berani ngambil keputusan, ya kan. Nah, hari ini kan bos-bosnya berlindung di belakang imunitas, tetapi pejabat direksi atau dirjen kan kagak. Mereka yang tanda tangan, mereka yang bakal masuk penjara. Pak Rizal, kalau birokrasinya tidak berubah berarti sama saja disiapin uangnya besar kalau terhambat mengenai birokrasi seperti ini. Ya, itulah kenapa, ya kan, pemimpin-pemimpin termasuk level menteri, ya kan, harus berani mengambil resiko. Jangan mereka berlindung enak-enak di belakang imunitas, orang lain suruh tanda tangan. Itu anak buah juga nggak mau. Itulah lambat sekali berbagai hal yang saya sebutkan tadi.
Nah, saya mau tanya kepada Pak Rizal. Pak Rizal, ini kan kalau melihat dari kelas menengah sudah mulai banyak ini untuk tidak mau berspekulasi masalah keuangan. Ada yang menarik cash money, ada yang juga menumpuk barang-barang sembako supaya takut nggak ada barangnya nanti di pasaran gitu loh. Tapi kalau masyarakat wong cilik nggak punya uang, ini bagaimana Pak? Ya memang dalam bahasa sederhana, kalau rakyat menengah bawah kebanyakan sudah resesi dari beberapa bulan yang lalu. Kalau pejabat ya belum pernah kena resesi. Nah, yang kedua, perkiraan kami atau prediksi kami dari sejak 1,5 tahun yang lalu itu kebanyakan benar kok. Pejabat yang ngomongnya nggak benar angka-angkanya. Jadi bukan soal pesimis dan optimis. Saya sangat optimis sekali. Kalau Rizal Ramli yang pimpin, 1 tahun beres nih, nggak ada masalah. Karena kita punya track record sebelumnya. Dari negatif ekonomi kita tumbuhkan jadi positif. Nah, memang dalam suasana krisis gini, nomor satu, cash is the king. Jadi memang kepada milenial dan lain-lain untuk hati-hati soal keuangan, jangan jor-joran, ya kan. Kalau memang sulit, kalau nggak ada cash ya terpaksa jual aset, ya kan. Nah, dari yang positif kan dari dulu adalah pertanian. Ya, kami udah sampaikan dalam kondisi krisis begini, pertanian itu bisa jadi dewa penyelamat. Oleh karena itu, kita harus genjot pertanian. Karena risiko COVID-nya juga sedikit. Yang kedua, kalau pangan itu bagus, rakyat itu pikirannya tenang. Ya, jadi kalau saya boleh simpulkan tadi, resesi itu sudah terjadi dan akan terjadi. Yang belum resesi itu hanya pejabat doang gitu loh. Nah, yang kedua, ya kan, hati-hati dengan uang, cash, jangan jor-joran kepada semua. Yang ketiga, kita harus genjot soal pertanian pangan. Itu yang mungkin bisa mengurangi dampak sosial dan dampak ekonomis daripada resesi.